أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih tentang latar tahunna tabaqan an tabaq. Sebelumnya terakhir kita bahas tentang as-sama tuqallabu halan ba'da hal. Langit itu juga bergonta-ganti kondisinya. Ya, tidak selamanya langit itu cerah gitu ya. Juga tidak selamanya langit itu gelap. Kadang terik dengan mataharinya, kadang bersinar dengan rembulannya, kadang bersuara dengan gemuruh petirnya, dan seterusnya. Itu tabaq di pekan lalu. Nah, kemudian juga manusia akan melalui dan melewati fase demi fase. Dari yang awalnya nutfah, sperma, kemudian alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging, summa hayyan, kemudian hidup, wa mayyitan, kemudian mati, ghaniyan, ada masanya dia berkecukupan atau kaya, wa faqiran, ada kalanya kemudian fakir, ya, membutuhkan. Itu review di pekan lalu. Nah, kemudian dari Abu Hatim, ya, Abu Ubaid dan Abu Hatim mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya tentang dua kelompok manusia, ada manusia yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, ada manusia yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, catatan amalnya. Nah, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dari belakangnya fasawfa yad'u thubura. Kemudian Allah mengatakan latarkabunna tabaqan an tabaq. Maka Abu Hatim mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bahwa setelah manusia menerima catatan amalnya, maka manusia masih menempuh fase demi fase berikutnya, situasi demi situasi berikutnya. Yang menerima dari sebelah kiri pun tidak ujuk-ujuk langsung neraka. Yang menerima dari sebelah kanan pun tidak ujuk-ujuk langsung surga. Karena itu masih di mahsyar semua. Masih ada fase demi fase berikutnya, masih ada fase mizan, masih ada fase hisab, masih ada fase kemudian sirat, masih ada fase syafaat, ya, sampai ujungnya adalah fase antara surga dan neraka, ya. Dan itu proses yang masih sangat panjang sekali, ya. Kadang-kadang kalau mau cuma berpikir saja Pak, mikir gitu menjelang tidur,
ini kalau besok udah nggak ada lagi, ya habis ini kemana gitu, roh kemana ya? Ya, masuk ke dalam liang lahat, jasad kita di situ. Roh gimana? Alamnya seperti apa? Terus dibangkitinnya kapan? Dan dibangkitin di sana kita sendirian, sibuk masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, sibuk masing-masing. Ada yang wujuhun yawma idzin basirah, ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang khasyi'ah, ada yang wajah kemudian mustabsyirah, ada wajah yang ketakutan dan seterusnya. Tapi itu sekali lagi belum ada apa-apanya, sebab masih di mahsyar. Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq, masih banyak yang harus dilewati, fase demi fase sampai menuju surga atau neraka. La tarkabunna halan ba'da halin min syada'id al-qiyamah aw la tarkabunna sunnata man kana qablakum fi at-takdzib wa ikhtilaqin 'ala al-anbiya. Atau ayat ini latar kabunna berarti kita, kalian semua. Saya ingat pekan lalu saya menyampaikan ada dua cara baca, bisa latar kabanna, bisa latar kabunna. Kalau latar kabanna yang dimaksud engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau latar kabunna kalian, siapa lagi berarti? Ya, kita umatnya Nabi. Karena Al-Quran buat semua umat Nabi Muhammad SAW. Apa penjelasannya? Berikutnya adalah tafsirnya bahwa kita akan mengalami fase demi fase sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya biasanya kita kenal cuma 1-2 saja ujiannya. Peristiwa demi peristiwanya, kejadian demi kejadiannya. Nabi Adam, kejadiannya adalah saudara bunuh saudara. Kita dapat informasi itu. Kemudian bagaimana kejadian di zaman Nabi Ibrahim berdakwah, pencarian Tuhan, ya, dia lihat langit, kemudian dia dapatkan pada akhirnya Tuhannya adalah Allah yang menciptakan semua yang di langit. Kemudian dia diusir oleh pamannya, ya, dan Nabi pun diusir oleh pamannya, kan gitu. Saudara bunuh saudara di zaman Nabi ada tidak? Ada di perang Badar. Itu perang Badar itu saudara bunuh saudara dalam perang. Ya, bahkan yang ditawan itu kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, yang dihukumi dengan eksekusi, yang disuruh mengeksekusi siapa? Saudaranya. Pengkhianatan Hawariyun terhadap salah satu Hawari terhadap Nabi Isa. Hal itu dialami nggak di fase Nabi SAW? Ada juga yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Ada barisan orang-orang munafik di dalam. Kemudian di zaman Nabi Lut, apa kejadiannya? Atadruna dzukhrana minal alamin. Ya, atatuna dzukhrana minal alamin. Kenapa kalian mendatangi sesama laki-laki? Ya. Kemudian di zaman Nabi Syuaib, Ashabu Madyan, kejadian tentang curangnya dalam timbangan, tabkhasun as-sasha, mikyal wal mizan, bahwa mereka curang dalam timbangan dan takaran, sehingga apa-apa yang terjadi di zaman Nabi dan di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah katakan la tarkabunna, kita akan jumpai juga.
Begitu juga akibat-akibatnya. Ada yang Allah turunkan kepada mereka badai, ada yang Allah turunkan kepada mereka banjir bandang, ada yang Allah balikkan mereka, ya, dikhasaf, tanahnya dibalik sebagaimana Allah balik Qarun, ya, tanahnya dibalik sama Allah, yang di atas di bawah, yang di bawah ke atas. Ada yang kemudian Allah hempaskan dengan angin topannya, hujan batunya, ya, yang gempa buminya. Kira-kira kita merasakan semua nggak Pak? Kejadian demi kejadian itu. Adanya kelakuan umat Nabi Lut, kita merasakan tidak? Adanya kecurangan dalam timbangan, ada nggak kita merasakan? Kemudian saudara kandung saling bunuh, ada nggak kita merasakan di zaman sekarang ini? Kemudian pengkhianatan dari teman setia, ada nggak? Ada. Ketika Allah mengatakan peristiwanya juga kalian akan mengalami, kejadian demi kejadiannya akan kalian lewati dan kalian saksikan, latarkabunna, begitu juga akibat yang dialami oleh umat sebelum kalian pun kalian akan menjumpai itu. Kita sudah pernah melihat fenomena likuifaksi, ya. Ketika gempa di mana itu? Di Palu, ya. Kemudian apalagi, ya, angin luar biasa, banjir, ya, tsunami membawa sekian banyak, ya, menghanyutkan sekian bangunan, sekian ribu nyawa, ya, meninggal dunia dan seterusnya. Nah, ini makna tentang latarkabunna. Allah katakan yang demikian itu kalian juga akan menjumpai. Seolah-olah umat Nabi ini adalah akumulasi dari semua kejadian yang ada sebelumnya. Nabi Ayub kejadiannya apa? Wabah penyakit. Kita ngerasain gak Pak? Covid kemarin baru kita ngerasain. Dulu katanya tahun 19 berapa? Awal-awal tahun abad 9, abad 20 ada malaria Spanyol gitu, ya. Sekian puluh ribu juga yang wafat, wabah juga. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sekarang sudah mulai ada informasi, wallahu a'lam, apa? Monkeypox, apa? Monkeypox gitu, ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi Allah sudah katakan latarkabunna. Umat Nabi ini umat yang sangat berat ujiannya. Semua ada di umat Nabi ini, semua yang ada zaman dulu itu ada di umat Nabi, mana yang ada, ya. Dan peristiwa yang menimpa mereka pun azab Allahnya juga menimpa kita, ya. Sehingga Allah mengingatkan, kalau Anda nanti menghadapi itu semua, sikap Anda cuma terbagi dua, mau kitabnya nanti dikasih dari sebelah kanan atau mau dikasih dari belakang. Mau tetap berjalan di jalan yang penuh dengan keistiqomahan, jalan yang ditinggalkan lorongnya oleh Nabi, disiapkan Nabi cahaya di situ, senternya Nabi tinggalin, kita tinggal ngambil itu dan jalan menempuh lorong tersebut, atau kita mencari jalan yang lain. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah bahwa inilah jalan Allah, jalanku, ya. Dan saya mengajak kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, 'ala basirah, dengan terangnya cahaya, ya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu, ya, mencari jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum 'an sabil, yang membuat kita kemudian jadi terpecah-pecah. Sudah jelas petanya ini, sudah jelas ini jalannya, ini ada jejak-jejaknya, disiapin senternya, jalan. Dikasih mapnya, petanya, jalan saja, ya. Karena sudah jelas jalan itulah yang pada akhirnya mengantarkan kepada fa'amma man utiya kitabahu biyamini tadi. Ini pilihan kita, ya. Allah kasih pilihan mau dari kanan atau dari belakang, dikasih
kitab catatan amalnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dialami Nabi berupa pendustaan. Berdakwah diusir sama pamannya, Ibrahim mengalami, Nabi Muhammad mengalami, ya. Kemudian harus pindah kampung, ya. Nabi Musa terusir dari kampungnya, Nabi Yunus terusir dari kampungnya, kemudian Nabi Ibrahim juga meninggalkan kampungnya, Rasul juga meninggalkan kampungnya. Jadi tabiat dakwah itu yang memang hijrah, menyebar, edisi menolak, pergi ke yang lain, karena pasti ada yang menolak, baik keluarganya, baik pamannya. Yang paling nyakitin kan memang ujian kesabaran kita dalam berdakwah. Tatkala kita mau jadi orang baik atau menyampaikan kebaikan, justru yang mencemooh adalah saudara, bahkan orang tua. Misalnya anak mau pakai jilbab, ngapain pakai jilbab? Udah tahu cari kerja susah, ini malah makin nyusahin diri aja. Ya kalau pakai jilbab aja susah cari kerja, kamu malah pakai jilbab. Nah, coba. Wah, mau ke masjid dulu, ngapain? Sholat. No, yang pada sholat hidupnya gitu-gitu doang. Tuh, lihat yang gak sholat hidupnya mah, Masya Allah. Ya, kita mau manjangin jenggot aja diledek. Nah, mau ngapain? Itu ada yang mau dipotong, katanya. Mau nyaru, mau kambing, udah nggak usah jenggot-jenggotan dah, misalnya. Jadi kita kadang-kadang mau berbuat baik itu justru ya cemoohnya itu dari orang terdekat kita. Tabat siada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab pun sebagai paman Nabi begitu, ya. Kemudian pamannya Ibrahim bahkan mengatakan la ilaha illa arjumanna, diem enggak, kalau enggak saya lemparin Anda, saya rajam Anda, kata pamannya Ibrahim kepada Ibrahim. Musa dapat juga pertentangan dari ayah asuhnya Fir'aun, diancam dibunuh juga, subhanallah. Ini orang-orang dekat semua. Dan konsekuensinya adalah ketika mendapatkan penolakan, nggak mau konfrontasi, Pak. Tidak mengkonfrontasikan diri, tidak melawan, tidak memilih untuk benturan. Lebih baik apa? Ya hindari saja dulu. Nah, itulah dakwah. Ibaratnya air kalau dibendung, ya ditutup salurannya, dibandingkan kemudian mubazir, air banyak terbuang, ya melimpah keluar, kemudian terbuang percuma atau menjebol itu dengan dahsyatnya, mendingan dibuat saluran lain saja, terus mengalir, terus mengalir. Ya, ibaratnya di bypass, gitu kan? Ada sumbatan, bypass saja. Toh darahnya masih bisa mengalir ke yang lain. Ya, nah ini konsep tentang latar kabunna tadi. Latar kabunna sunnata man kana qablakum fit takdzib. Anda kalau berdakwah mengikuti dakwah Nabi pasti ada yang mendustakan, fit takdzib. Pasti ada yang menghina. Mau dibilang orang gila, Nabi juga dibilang orang gila, biasa aja. Mau dibilang tukang sihir, Nabi juga dibilang tukang sihir. Dibilang pembual, qalu asatirul awwalin, ini dimana pembual kami, pembual ulung dia. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah dari Jabir, dari Ja'far dari Muhammad bin Ali dari Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Nabi bersabda, inna ibna Adam la fi ghaflatin amma khalaqahu Allah azza wa jalla, inna Allah la ilaha ghairuh, idza arada khalqahu qala lil malak uktub rizqahu wa atharahu wa ajalah waktub syaqiyyan aw sa'idan. ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدركه ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفع ملك الموت ثم جاءه ملكان القبر فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشط كتابا معقودا في عنقه ثم حضر معه واحد سائق والآخر شهيد. Hadis cukup panjang. Kata Nabi SAW, apa? Sesungguhnya setiap manusia lafi ghaflatin, betul-betul lalai,
untuk sering mengingat dari apa Allah menciptakannya. Sesungguhnya Allah menciptakannya, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ketika Allah hendak dan mau menciptakan seorang makhluk, maka Allah mengatakan kepada malaikat yang ditugaskan secara khusus, uktub rizqahu wa atharuhu wa ajalah. Malaikat, ini saya mau nyiptain orang nih, dan setelah saya ciptain, ente tuliskan rizkinya berapa, tuliskan nanti hidupnya bagaimana, tuliskan ajalnya sampai kapan, atas instruksi Allah. Ya. Tuliskan untuknya hidupnya sengsara atau bahagia. Kemudian setelah dituliskan semua, malaikat ini naik. Yartafi' dzalikal malak. Maka Allah mengirimkan malaikat lagi yang lain. Yab'atsullahu malakan akhar fayahfazuhu hatta yudrik. Malaikat ini yang menjaga bahwa semua yang telah ditetapkan harus ditunaikan. Dia ngontrol. Ini rizkinya adalah sekian. Hari ini sekian, hari ini sekian, hari ini sekian. Itu yang kontrol dia. Sudah tertunaikan belum? Ya. Sampai dia mendapatkan. Setelah itu Allah kirimkan lagi dua malaikat yang lain. Untuk apa? Untuk menuliskan yaktuban al-hasanat wa sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terlafazkan oleh lisan kita kecuali di sisinya ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Ya. Setelah dikirimkan dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan, maka tatkala kematian tiba, dua malaikat ini langsung naik lagi. Ya, dua malaikat yang mencatat itu naik lagi. Kemudian datanglah malaikat maut. Datang malaikat maut, fayaqbidu ruhahu, dicabut nyawanya. Ketika dimasukkan ke dalam hufrah, sudah dimasukkan ke dalam galian, ya, galian yang lahat, rudda ruh fi jasadi, maka ruh dikembalikan ke jasad lagi. Summa yartafi'u malakul maut, kemudian malaikat maut pulang, berangkat lagi, naik dia. Setelah itu fa'ansyata, ya, setelah itu datanglah dua malaikat al-qabr, dua malaikat kubur yang akan memberikan pertanyaan dan ujian. Famtahana, setelah menyampaikan ujian dan pertanyaannya man rabbuka dan seterusnya, dua malaikat ini naik lagi. Kemudian nanti ketika tiba hari kiamat, ya, maka malaikat yang menuliskan kebaikan dan malaikat yang menuliskan catatan keburukan turun lagi. Fa'ansyata kitaban mahfudan fi 'unuqih, dan menyiapkan catatan ini ada di bagian lehernya si fulan tadi. Setelah itu, ya, malaikat yang pertama menunggu keputusan dari Allah, ya, sa'iqun wal akhar syahid. Yang satu siap-siap kira-kira ngasihnya dari mana, yang satu menyaksikan. Mana yang paling besar, mana yang paling berat, mana yang paling banyak catatannya. Kalau yang dicatat adalah kebaikannya dan kitabnya katakanlah gambarannya lebih tebal begitu, isinya lebih banyak, maka itulah yang akan dikasih. Ya, yang satu memberikan, yang satu menyaksikan. Tapi kedua-duanya di padang mahsyar mendampingi, sebab kitabnya ada di mereka berdua. Lengkap. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahad. Tidak meninggalkan sekecil apapun. Semua yang kecil tercatat, semua yang besar tercatat. Tidak ada yang meleset sama sekali. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tabaqan an tabaq tadi. Jadi tahapan demi tahapan dari lahir, malaikat demi malaikat ditugaskan satu persatu, masing-masing menjalankan tugasnya, dia selesai dia naik. Malaikat berikutnya kemudian memberikan atau menjalankan tugas dari Allah, dia selesai, kemudian dia naik, turun lagi malaikat berikutnya, terus. Itulah yang disebut dengan tahapan demi tahapan, fase demi fase, kejadian demi kejadian. Kita semua akan mengalami itu.
Ada sebagian yang sudah kita alami, yaitu apa? Ruh ditiupkan, maka rezeki kita sudah dicatat, ajal kita sudah dicatat, nasib kita sudah dicatat. Ya, fase berikutnya adalah kedatangan malaikat maut, yang nanti dua malaikat pencatat ini baik kebaikan keburukan dia berangkat pulang. Malaikat maut datang. Nah, itu fase demi fase yang akan kita lalui dengan izin Allah. Tinggal mempersiapkan saja. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarkabunna tabaqan 'an tabaqin qala halan ba'da halin thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna qaddamakum amran 'aziman fasta'inu billahi al-'azim." Nabi ketika membaca ayat ini, "La tarkabunna tabaqan 'an tabaq," di hadapan para sahabat, kalian akan menjumpai satu kondisi amrun 'azim, perkaranya amat sangat besar, yang di zamanku nggak pernah ada. Kalau peristiwa itu terjadi, di zaman itu terjadi, fasta'inu billah, minta tolong sama Allah, karena aku sudah nggak ada. Terlalu banyak hal-hal yang di zaman Nabi tidak ada, sehingga para sahabat bingung nanya sama siapa, kecuali mereka berijtihad. Mereka kemudian mengambil ya dalil-dalil yang ada untuk dibahas, ini hukumnya bagaimana. Di zaman Nabi, contoh misalnya tidak ada bunga bank. Ini kita kan menjumpai urusan yang berat. Di zaman Nabi tidak ada judi online misalnya. Ya. Di zaman Nabi tidak ada ya apa whisky yang itu. Bir bintang begitu ya. Topi miring dan seterusnya gitu ya. Adanya khamrnya dari anggur diperas, didiamin, fermentasi, keluar busa, minum. Nah, kan ini bagaimana hukumnya? Kalau kemudian kita cuma berpatokan kepada khamr ma yukhammirul aqla, ya, hanya kepada apa yang ada di zaman Nabi, khamr itu ya dari anggur, ya berarti selain yang dari anggur halal. Nah, berarti kan kita nggak bisa begitu. Maka kata Nabi, kalian akan melewati latarkabun tabaqan an tabaq. Semakin menjadi umat akhir zaman, semakin banyak masalah, semakin banyak ujian, semakin banyak problematika. Dan kalau sudah itu terjadi, minta tolong sama Allah. Gak usah jauh-jauh, Pak. Di zamannya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali saja, itu di kalangan para sahabat sudah mulai terjadi pertumpahan darah. Di zaman Nabi nggak sampai begitu. Ya. Di zaman Nabi tidak sampai begitu. Pengambil alihan kekuasaan dari dinasti satu ke dinasti berikutnya itu tidak sepi dari pertumpahan darah. Di zaman Nabi tidak begitu. Dari mulai Nabi ke Sayyidina Abu Bakar ada pertumpahan darah? Tidak. Perdebatan kecil ada, tapi tidak sampai pertumpahan darah. Ya. Fitnah demi fitnah setelah Nabi sudah tidak ada, banyak gak yang murtad? Banyak. 40.000 Pak murtad. Ya, saya keluar sebagai umat Nabi, kan gitu. Direkam pakai YouTube. Ya. Saya bukan lagi umat Nabi, sekarang saya sudah murtad. Begitu kan? 40.000. Mereka ngumpet di bentengnya siapa? Di bentengnya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia punya benteng itu. Di dalamnya 40.000 murtad semua. Subhanallah. Padahal tidak lama mereka hidup sezaman sama Nabi, berikrar iman sama Nabi. Ya. Ini goncangan yang luar biasa. Kalau 1-2 orang mah nggak dipeduliin, 40.000, masya Allah. Ya. Tapi dengan izin Allah, peperangan itu dimenangkan kaum muslimin. Musailamah pun terbunuh di dalam bentengnya sendiri. Kemudian, ya, kalau di zaman Nabi perangnya cuma pakai kuda kan gitu ya, pedang, ya. Apalagi panah, tombak, makin ke sini manjaniq gitu ya. Di zamannya Muhammad Al-Fatih. Sekarang sniper Pak, masya Allah.
Ini luar biasa kalau kita lihat video-video perjuangan di Gaza per hari ini itu rekaman videonya mereka mujahidin itu Pak, sebelum nembak sniper ngopi dulu, makan gorengan dulu gitu. Kemudian tembak, jeder mati. Mereka ingin menggambarkan apa? Mereka di sana baik-baik saja, santai-santai aja, ceria-ceria saja. Kenapa? Perang bisa sambil ngopi, ngeteh, makan gorengan. Ini luar biasa. Makanya Israel shock luar biasa ketika video itu sekarang modelnya begitu sekarang. Video-video yang dipublish itu begitu modelnya. Itu udah perang mental luar biasa. Di saat mereka 70.000 tentara Israel banyak yang cacat mental dan cacat fisik, ya beberapa ditugaskan untuk berangkat lagi nggak mau, akhirnya dihukum gitu ya. Pada stres, ini mujahidin pada saat sama ngopi. Ya. Artinya apa? Seberat apapun yang penting fasta'inu billah. Perintah Nabi, kalian akan menjumpai masa-masa yang berat, tidak seperti zamanku. Ya. Enak zamanku tau, kata Nabi kan gitu kira-kira ya. Enak zaman Nabi kan. Enak zaman Nabi kalau dibandingkan ujiannya dengan kita Pak. Enak zaman Nabi. Ya. Siapa yang nggak pengen hidup sama Nabi kan? Kita sekarang kalau bingung nanya sama siapa? Sahabat dulu kalau bingung nanya sama Nabi, ya Rasulnya hukumnya apa? Tiba-tiba turun ayat, selesai masalah. Ini kita nggak ada masalah, nanya hukumnya bingung juga gitu. Cari dulu dalilnya, kaji dulu, ya buka dapur dalil, kemudian hubungkan dengan kaidah ini dan seterusnya. Apa pendapat ulama? Wah, satu masalah aja mengkajinya luar biasa. Ya, rahmatullah. Sehingga ayat latar kabun matobakan tobak ini tidak hanya stop di situ, tetapi dikaitkan dengan hadis Nabi SAW tadi adalah apa? Fasta'inu billah. Dalam setiap situasi, kondisi, kejadian dan fase hidup kita yang pasti akan kita lewati, konsepnya adalah selalulah minta tolong kepada Allah. Fasta'inu billah. Faqad ishtamala hadha al-hadith ala ahwal ta'tari al-insan min hin yukhlaq ila hin yub'ats. Hadis ini mencakup semua kondisi yang akan dihadapi, dilewati oleh manusia dari pertama sejak diciptakan sampai nanti akan dibangkitkan. Itu semua fase hidup. Tabakan tabak. Semuanya tabakan tabak. Tahapan demi tahapan, fase demi fase, kejadian demi kejadian. Dari mulai alamnya beda. Alamnya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, terus mahsyar dan seterusnya. Alamnya saja berbeda, kejadiannya juga berbeda. Wa kulluhu syiddah ba'da syiddah. Subhanallah. Kenapa disebut tabak an tabak? Ada huruf an Pak di sini. Huruf an di sini maknanya luar biasa. Apa artinya? An di situ maknanya adalah lebih. Makanya fase demi fase itu semakin sulit, semakin berat. Ya. Dunia itu nggak ada apa-apanya dengan fasenya barzakh. Mahsyar nanti kalau dibandingkan dengan barzakh nggak ada apa-apanya dengan mahsyar. Setelah mahsyar nanti ada hisab dan mizan. Mahsyar nggak ada apa-apanya dibandingkan hisab dan mizan. Nanti sirat, mizan dan hisab nggak ada apa-apanya dibandingkan sirat. Jadi tabak an tabak, syiddah demi syiddah. Sulit semakin sulit, berat semakin berat. Makin akhir zaman pun kehidupan kita semakin berat. Lihatlah tanda-tanda kiamat. Apa salah satunya? Contohnya adalah wa idzal isyaru uttilat. Tanda-tanda kiamat adalah isyar. Kalau awan sudah mulai uttilat, udah nggak ada airnya, kosong, yang membuat terjadi kemarau panjang, nggak turun hujan. Ya, sulit nggak kira-kira Pak kalau nggak ada air aja kita? Sulit. Ya, malah ada desa di mana ya? Di Sumatera Barat, sulit air, kayak gitu ya. Daerah sulit air, ya. Tinggi mereka tempatnya itu. Kalau mau ngebor tinggi sekali, dalam sekali. Ya. Tapi orangnya maju-maju itu, perantauan. Orang sulit air. Ya. Kemudian hayyan thumma maut, hayatun thumma mautun thumma ba'tsun thumma jazaa. Wa fi kulli halin min hadhihi syada'id
hidup, kemudian mati, kemudian dibangkitkan, kemudian dibalas sama Allah, dan semua fase ini satu demi satu semakin sulit, semakin sulit, semakin sulit, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Apa artinya? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Orang-orang yang dikasih kitabnya dari sebelah kanan, orang-orang yang dikasih kitabnya dari belakang, itu belum ada apa-apa fasenya, masih di mahsyar. Setelah itu masih ada fase berikutnya yang kita sebut dengan fase apa namanya, gugatan. Ya. Ada apa namanya, orang-orang yang menggugat mereka yang sudah dikasih kitab. Ayo, siapa yang menggugat? Kata Allah, ini udah dikasih kitab masing-masing, kanan, kiri, belakang. Ada yang mau gugat gak? Ya Rob, saya gak suka dia dari enak aja katanya. Dikasih dari sebelah kanan, dia pernah giniin saya, dia pernah mukul saya, dia pernah fitnah saya, dia pernah bunuh saya, dia pernah ngambil harta saya. Ya, dapat syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Ya. Itu diprotes. Yang membuat akhirnya apa? Oh, transfer dan pahalanya ditransfer, habis pahalanya dosa orang transfer kepada dia. Itu masih dibaca, makin berat. Jadi belum ada jaminan orang yang dikasih kitab dari sebelah kan. Ya. Selama tidak ada gugatan, misalnya pun tidak ada gugatan, fase berikutnya masih hisab, masih mizan, masih sirat juga berat, luar biasa. Ya. Apakah kita termasuk na'udzubillah yang tertatih-tatih, atau kita sama-sama punya harapan kita melewatinya secepat kilat misalnya, ya, atau mereka yang melewat siratnya justru malah terjatuh, terpelanting, terperosok sehingga masuklah ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah, itu berat sekali. Ya. Nah, kalaupun misalnya dia ujungnya surga, ada fase misalnya wal'iyadzubillah disiksa dulu, dicuci dulu di neraka, ini juga fase yang berat sekali. Walaupun bahasanya cuma sebentar, lah sebentarnya akhirat berapa Pak? Ya, dicuci, saya nggak apa-apa dah, yang penting saya ujung masuk surga. Ya jangan begitu. Lah kalau bisa kita masuk surga langsung kan begitu. Ya, saya mau nggak pantas kan masuk surga. Lah emang mau masuk mana lagi ente? Kalau bukan surga, nah kan gitu kan kira-kira. Di dunia udah bilang nggak pantas, emang siap masuk yang sebelah sana kan nggak akan siap kita. Ya, itu fase ini fase yang sangat-sangat berat, syada'id, ya, sangat-sangat sulit. Nah kemudian la tarkabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hijra atau hujra dabbin la dakhaltumuh. Kalian juga akan mengikuti seperti umat sebelum kalian, dikit demi sedikit meninggalkan agama, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau misalnya pun mereka mengajak kalian masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan juga masuk ke dalamnya. Nggak akan dibilang udah lepas jilbab, enggak, bikin dulu namanya jipon, jilbab poni. Pakai jilbab, pakai, tapi rambutnya tipis-tipis, poninya kelihatan. Pakai jilbab, pakai, tapi kalau ngambil jemuran ke depan nggak apa-apa dah, ya, kagak ngeliat ini, padahal udah keluar rumah. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ditarik pelan. Awalnya nggak ninggalin sholat, tapi apa? Nunda-nunda. Ya. Kemudian menyederhanakan. Ada urusan dikit, asal jamaah aja. Ya. Dikit-dikit jamaah, dikit-dikit jamaah. Itu sudah mulai merendahkan dan menyepelekan itu. Safar dari Pondok Kuta ke Cibinong, jamaah aja nih, jamaah aja. Masya Allah. Ini sudah nggak akan langsung ditarik Pak, ninggalin sholat nggak akan, tapi pelan-pelan gitu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Ya, puasa sunnah Nabi yang banyak itu dikit-dikit ditinggalinnya. Ya. Pada akhirnya nggak dikerjain sama sekali kecuali cuma bulan Ramadannya doang. Dan kata Allah, datar kabun tabaqan al-tabaq, ditafsirkan oleh para ulama, salah satunya adalah tadi, kita akan meninggalkan umat ini, umat akhir zaman, meninggalkan ajaran nabinya itu pelan-pelan, tahapan demi tahapan, tabakan an tabak, ya,
satu tahap demi satu tahap, pelan-pelan terus begitu. Ya, pada akhirnya meninggalkan agama secara keseluruhan, waliyadzubillah. Ya, Allah mengingatkan ini. Sudah selesai? Ya? Belum ya? Lanjut ya? Lanjut sampai besok gitu ya. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah, ini kita tutup hadisnya. Siapa Rasul yang menarik kita pelan-pelan tadi keluar dari agama? Kata Nabi apa? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Hati-hati dengan kebiasaan millah. Wala tarda ankal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan rida sampai kita mengikuti millah, ajaran mereka, tata cara mereka, kebiasaan mereka, nilai-nilai mereka. Ya, tiup lilin, pelan-pelan ditarik. Apalagi tiup trompet, ya kan? Apalagi kembang api misalnya. Ya, ini udah majusi, semua menyembah api dan seterusnya. Nah, usina wa iyyakum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ya, kita lanjutkan pekan depan masih ayat tarkabunna tabaqan tabaq. Ini panjang sekali pembahasan tarkabunna tabaqan tabaq. Panjang tafsirnya. Baik, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.